Sonet beracuni keimanan. Aduh, ini mobil racun, bener-bener racun nih. Gimana nggak racun, bro? Ini mobil murah banget tapi fiturnya mewah banget. Keren ini mobil nih. Namanya juga aneh banget, Sonet. Kayak grupnya Bang Haji. Lu harus coba nih mobil ini nih. Gimana sih kerennya? Kita lihat ya. Oke, sekarang gua kasih tahu nih fitur-fitur apa aja sih yang ada di mobil ini yang bikin kamu merasa menyesal karena telah membeli mobil yang begitu mahal, tapi ternyata ada yang mobil murah nih dengan fitur yang oke. Yang pertama, kunci ini keren, bro. Ini bisa starter jarak jauh. Kita coba ya. Nyala, bro. Jadi kalau lu dari kantor nih, cuaca panas di luaran, gerah, cukup nyalain aja dari ruangan. Begitu masuk mobil udah dingin karena AC ini langsung nyala semua. Keren mobil ini. Yuk kita lihat dalamnya yuk. Nah, ini kalau ngedeket nih, spion langsung buka. Tandanya orang kaya mau masuk. Dia udah tahu mobilnya. Begitu masuk ke mobil ini langsung terasa nih mewahnya nih. Speakernya udah Bose, bro. Wah, gila ini mobil. Mobil yang biasanya Bose itu biasanya harganya bisa dibilang sampai 500 jutaan. Setirnya ini udah terbuat dari kulit, men. Jadi kalau kita pegang itu empuk. Kayak pegang cewek-cewek Korea. Halus. Nah, kalau head unitnya nih, head unitnya ini udah pakai Bose juga, jadi suaranya pasti nggak kaleng-kaleng. Dari segi bentuk AC-nya juga ini beda banget nih, Eropa banget tampilannya, cuy. Terus hand remnya, terus ini juga udah bisa wireless charging. Jadi kalau misalkan lu mau ngecas tuh, tinggal taruh doang, udah langsung ngecas. Dan ini nggak usah khawatir, di sini ada coolernya nih. Jadi kalau lu naruh handphone di dalamnya ngecas, itu nggak akan panas, akan tetap dingin. Nah, terus dashboardnya ini nggak kalah narik nih. Ini keren nih. Walaupun tampilannya dari plastik, lu nggak akan berasa plastik. Ini plastiknya detailnya keren, halus gitu bentuknya. Dan ada keunggulannya juga sih. Biasanya kalau soft touch itu kan kalau nggak tahan lama ya. Cuaca di Indonesia itu kan panas. Kalau udah lama kepanasan itu retak-retak, men. Tapi kalau pakai ini aman lu, 10 tahun juga mobilnya tetap keren, nggak akan retak-retak. Nah, ini ada sunroofnya, bro. Ntar lagi musim pilkada nih, kita tinggal keluar aja. Sapa pendukung-pendukung kita. Halo Jakarta. Keren. Nah, di sini ini joknya itu artificial, keren banget. Dan di sampingnya ini ada, di dalamnya itu ada rongga-rongga udara, dan ini bisa keluar angin nih. Kalau di Eropa sana kan dingin nih cuacanya, dia biasanya keluarnya penghangat. Nah, kalau di Indonesia kasih yang dingin-dingin. Kalau penghangat nanti meriang badan kita karena semakin panas, kalau ini semakin dingin, jadi ngurangin keringetan nih. Nah, cara nyalainnya cukup tekan ini aja nih. Ini ada levelnya. Dan nggak perlu khawatir untuk masuk angin karena ini beda ya keluarnya dengan AC. Jadi nggak ada hubungannya dengan AC. Ini ada pemantiknya sendiri. Jadi badan lu nggak akan masuk angin kalau pakai ini. Mobil ini walaupun harganya di bawah 300 juta, dia tidak ngelupain apa yang namanya keamanan. Karena keamanan itu sangat penting, bro. Nyawa lu tuh sangat berharga banget walaupun lu cuma rebahan doang. Nah, ini airbagnya tuh ada 6. Di depan ini 2. Sertain airbag juga ada yang bisa sampai belakang. Lalu di jok kita juga ada. Di samping-samping jok kita ini ada airbagnya. Jadi sangat melindungi kita ketika kita berkendara nih. Dan di sini buat untuk armrestnya nih, di sini ada balutan kulit. Ini jahitannya asli, bro. Dan dia bentuknya tuh mencerminkan mobil mewah. Dia besar buat pegangannya.
jadi nggak takut lepas gitu kayak cewek-cewek lu yang gampang lepas. Kalau ini enggak, ini aman buat pegangannya. Nah, lalu gue ke setir nih. Setirnya ini bener-bener ngebantu kita sehari-hari ini. Kalau lu cuman mau pindah-pindah audio, terus voice comment, ini bisa dari sini. Nah, lalu di sebelah sini tuh ada cruise control. Nah, istimewa cruise controlnya ini dia bisa berjalan di 30 km per jam. Jadi kalau untuk jalan-jalan biasa di ibu kota gitu, kita bisa tetap irit dengan cruise control ini. Nggak harus ke tol, karena belakangan ini kan lagi corona ini jarang, jalanan juga cukup lengang ya. Nah, ini kita bisa pakai di 30 km per jam. Karena kalau misalkan jangan usah khawatir, kalau kita injek rem itu udah kembali normal. Ini bantu banget nih buat irit bahan bakar. Di sini juga ada pengaturan-pengaturan, bro. Nah, ini kalau lihat MID-nya ini keren banget nih. Bentuknya digital, dicampur analog jadi satu. Ini beda banget nih, tampilannya mewah banget nih, bro. Kita coba lihat-lihat ya. Ini tadi gue berkendara nih dari kantor, cukup irit juga sih dengan macet di Pondok Indah. Kita mampu 10 km per liter ya, dan tampilannya udah digital. Dia bentuknya 3 dimensi juga nih, keren nih, tampilannya 3 dimensi. Lalu kita lihat ya, ada tire pressure warning. Nah, istimewanya tire pressure warning ini dia nggak terhubung dengan ban. Maksudnya dia nggak dipasang di dalam ban, dia dipasangnya di ABS. Jadi ketika lu pingin gaya, ganti pelek, ganti ban segala macem, lu nggak usah khawatir, lu ganti aja. Itu nggak perlu reset, tinggal langsung pakai. Yang biasanya kan kalau dipasang di ban ini harus reset segala macam, ini nggak usah, ini bisa langsung pakai. Untuk kilometer dia udah digital. Ini untuk RPM-nya dia analog ya, lebih keren sih. Ini untuk temperatur dan bensin analog masih, tapi keren sih. Kita coba lihat yang lainnya. Nah, ini untuk pengaturannya ada light. Ini illumination tuh untuk kecerahan. Kalau malam kan kita kadang suka terlalu terang ya untuk dalam mobil karena suasana di luar gelap, kita bisa kurangin. Dan tampilannya juga oke. Digital, bro. Oke, ini untuk door-nya sama. Nah, ini ada welcome mirror yang bisa kita atur, wireless charging juga. Ini ada IC road warning. Ini kalau misalkan kita rem mendadak, itu mobilnya ngasih tahu belakang supaya rem kita ngasih tahu kalau kita itu lagi rem mendadak, berupa kayak warning gitu, hajat lah gitu. Dia langsung nyala otomatis tanpa kita langsung mencet. Nggak ribet jadinya kita. Nah, di sini juga ada namanya one touch turn signal. Nah, ini sangat berguna banget nih. Nah, kita tuh kalau misalkan lagi di jalan biasa gitu kan, kalau belok tuh setir pasti balik sendiri karena beloknya patah. Tapi kalau di jalan tol, ini kalau kita belok kan beloknya cuma sedikit. Suka dimarahin Pak Haji di klakson-klakson. Ini kita bisa atur, bro. Kita tinggal pencet ini, kita mau atur mau berapa flash, 5 flash, 3 flash, 7 flash, kita bisa atur. Cukup sentuh sedikit, nanti dia balik sendiri. Jadi kita nggak takut dimarahin Pak Haji. Kewalat nanti kita kalau cuma Pak Haji. Nah, di bawah sini, bro, kalau kita lihat pedalnya tuh keren banget. Ini GT Land. Ini buat khas pedal-pedal balap nih. Jadi lu nggak usah modif lagi, bro. Buat lu yang anak muda itu keren banget nih. Uang untuk modifnya bisa buat bayarin makan cewek lu, bro. Masih lumayan nih, keren. Nah, lalu kita coba soundnya ya. Nih yang fantastis nih. Mobil segini udah pakai Bose, bro. Tapi untuk news update kali ini, dan sekarang kita simak kabar utama. Anies resmi tekan perda COVID-19. Tapi sebelumnya kita mulai dulu dari kabar yang pertama. Dan yang nggak kalah keren ya, udah pakai San Madeleine, bro. Simulasi persiapan vaksinasi COVID-19 di Cikarang, Bekasi, Kalau habis Jawa Barat hari ini. Dalam simulasi dari diskotik, nih masih kerasa nih aromanya dalam mobil nih. Serta Gubernur Jabar asik ya, yang juga meninjau persiapan pelaksanaan vaksin. Sementara itu kabar selanjutnya, dan ini head unitnya Jawa Barat Ridwan Kamil yang dipastikan akan memenuhi panggilan Android Auto dan Apple CarPlay udah support nih. Yang istimewanya dia sudah wireless connection, nggak perlu kabel-kabel lagi. Tinggal konekin aja udah langsung play lah. Mau nelpon segala macam udah oke. Bro, kalau kita lihat
tempat penyimpanannya ini bisa 1 liter nih buat naruh minuman nih. Sampingnya bisa buat naruh tempat makan, efisien banget. Nah di sini yang nggak pernah terpikirkan nih sama teman-teman yang lain, produsen lain, di sini ada tempat payung nih. Kan sekarang lagi musim hujan nih, kalau kita masukin payung ke dalam mobil tuh basah. Ada tempatnya, tinggal taruh di sini, udah airnya netes keluar, nggak akan membasahi tempat. Ini gokil sih. Sekarang kita lihat belakang ya. Nih bagian belakangnya mewah banget sih tampilannya nih. Ini udah support untuk ISOFIX ya. Jadi kalau mau bawa anak, dia udah ada tempatnya nih di sini, aman. Dan dia sudah support dengan armrest. Armrestnya nyaman nih, bisa buat naruh 2 botol. Dan untuk seat back pocketnya dia ada 2 nih, samping. Jadi atasnya buat naruh handphone, bawang baraan. Di sini juga ada. Dan belakangnya ini tetap ada AC tambahan di sini ya. Jadi anginnya sama dengan depan. Kan biasanya anginnya kecil nih di belakang. Nah ini anginnya besar nih. Dan dia tampilannya juga eye catching. Dan di bawah juga ada support buat ngecharge ya. Karena sekarang itu sosial media banget nih. Dia baterai cepet habis. Dan di sampingnya udah taruh tempat handphonenya. Jadi kalau ngecas taruh sampingnya nih, nggak kemana-mana. Rapi banget buat tempatnya. Kita lihat belakang ya. Nah di sini juga udah ada tonneau cover nih. Selain untuk melindungi barang bawaan, ini juga buat naruh-naruh barang juga aman. Nah ini nih yang jarang terpikirkan nih. Di sini udah ada tempat buat naruh seatbelt nih biar nggak bunyi-bunyi nih. Kita cukup giniin aja nih. Set, rapi coy, rapi. Dan ngelipet ini juga gampang. Tinggal gini aja. Set, keren, 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 keren. Kita lihat belakangnya ya, paling belakangnya. Kalau lihat dari belakang nih, ini mobil tuh keren banget ya, Eropa banget desainnya. Di sini kayak taring macan depan, belakang juga ada, dan dia LED signature lamp. Tampilannya mewah banget nih. Dan di bawah ini diffusernya juga keren nih, ada dual muffler yang bikin mobil ini kelihatan sporty banget nih. Dan ini udah ada kamera mundur yang support dengan park guideline depan. Jadi ada garis. Dan ini kelihatan OM banget karena nyatu nih sama bodi nih. Nah untuk bukanya juga keren nih. Ini dari bawah nih, nggak dari sini tapi dari bawah nih. Jadi kelihatan terpisah. Keren. Nah ini bagasinya gede banget bro. Ini buat naruh galon bisa tuh 2, 3, 4, 5, 6 galon bisa masuk nih. Kapasitasnya gede banget. Nah ini untuk ban serepnya, ini cuman beda size-nya, cuman beda 1 tingkat ya, ring 15. Kalau yang kita pakai itu ring 16, cuman beda 1 tingkat. Tapi overall oke nih, mobil bisa langsung jalan tanpa harus dibatasi kecepatan nih. Tetap oke lah sama. Kalau cuman beda 1 tingkat mah masih nyaman. Oke. Nah di sini nih dia ada fitur unik nih. Kalau lagi diculik, di sekap di dalam ya, lu bisa buka nih dari sini nih. Cukup digeser aja nih, pintu langsung buka nih. Aman. Dan untuk pegangannya juga ala khas mobil Kia itu keren, memang pegangannya tuh bener-bener nyaman gitu, senyaman genggamanmu. Satu. Oke bro, kita tadi udah lihat-lihat selayang pandang tentang mobil ini. Sekarang kita cobain mobilnya ya. Mobilnya ini sama nggak sih sama harganya, atau bisa lebih ya? Kita coba ya mobilnya seperti apa. Mobilnya tuh ringan, enak nih. Ini sesuai banget nih sama medan-medan perkotaan. Oke, mobil ini enak banget bro. Ini nyaman, ringan, sesuai dengan kondisi perkotaan ya. Karena biasanya kan untuk jalan-jalan ini sekarang akhirnya ini agak macet segala macam. Ini buat parkir atau buat berkendara. Mobil ini kecil, jadi enak nih, mau dibawa kemana-mana juga enak. Dan untuk setirnya nih enteng ya, enteng, tapi juga pas waktu kenceng ini makin ngeberat, jadi kita tetap handlingnya itu tetap nyaman. Nah di sini juga untuk transmisinya ini udah IVT ya. Apa sih IVT? IVT itu untuk penyempurnaan dari CVT, Intelligent Variable Transmission. Ini untuk, jadi dia mobil
CVT yang biasa kita kenal CVT itu lemot, ini mobil bisa kick down bro, karena material si pulinya itu dari beltnya itu dari rantai ya, jadi tetap bisa kick down. Mobil ini nggak lemot, tapi nggak menghilangkan rasa halusnya dari CVT itu. Nah, buat ngelewatin jalan-jalan bergelombang, polisi tidur, itu tetap nyaman. Jadi so far waktu bawa bapak, emak dalam tuh nggak merasa kaget. Ini mobil tetap nyaman. Dan di sini dia sudah dibekali dengan drive traction, drive mode dan traction mode ya. Untuk drive-nya kita ada 3. Di sini pencetnya dari sini. Dia ada mode eco biar lebih irit di jalan-jalan macet. Lalu ada normal untuk jalan yang cukup lengang, dan sport nih kalau buat nyalip-nyalip kendaraan pada saat di tol atau pingin kebut-kebutan. Nah, lalu di sini juga ada traction mode. Traction control ini fungsinya dia buat di jalan-jalan off-road. Dia ada snow yang kita kenal biasanya jalan salju ya, tapi di sini karena saljunya nggak ada, ini jalan basah lebih tepatnya. Jadi traksinya kita bisa atur mood itu untuk jalan yang bergelombang atau jalan rusak, dan dia juga ada sun yang untuk melewati jalan pasir. Dan gak usah khawatir, ini untuk jalan-jalan yang rusak juga dia udah support, karena untuk ground clearance-nya ini udah 205 ya, cukup tinggi, jadi tetap aman buat ngelewatin banjir dan jalan-jalan rusak. Untuk AC-nya ini udah auto climate control, dan ininya udah digital, tapi untuk pegangannya belum ya. Tapi ini justru enak nih digunainnya nih, mau nambah-nambah angin juga. Ini kayak mobil-mobil balap ya, udah ada tempatnya. Oke, buat lo semua yang pengen coba mobil ini, lo bisa datang ke Kia Pondok Indah. Gue standby, nanti tinggal telepon aja, nomornya udah gue cantumin di bawah. Berikut harga kendaraan ini juga udah gue cantumin di deskripsi. Pokoknya terima kasih yang udah nonton video ini, dukung terus channel kita ya, dan happy driving with Kia.